Nah, sekarang kita coba mau masuk ke perkalian. Nah, dengan asumsi anak itu penjumlahan udah jago ya. Itu sebab untuk perkalian ini yang diperlukan sebenarnya anak itu harus bisa menghafal nanti perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, bagaimana menghafalnya ini yang kita akan pelajari hari ini. Bagaimana mengingatnya perkalian 1 sampai 10. Jadi kalau tadi penjumlahan sampai di bawah 20, perkalian di bawah 10. Itu otomatis. Itu modalnya itu aja. Ketika ini udah jago, ini modal yang sangat bagus sekali. Kedepannya nanti Bapak Ibu lihat manfaatnya besar sekali. Oke. Nah, sekarang kalau dalam mengajar perkalian, saya usulkan gini. Jadi awalnya adalah Bapak Ibu mungkin nanti membuat seperti ini. Nah, jadi kita bikin aja pakai komputer. Kalau nggak ada komputer, kita bikin pakai pensil warna gitu ya. Kita bilang, ini satu kotak ini ada 2 bulatan atau 2 kelereng lah kita bilang. Nah, terus kalau 2 kotak ada berapa gitu. Nanti dia suruh ngitung. Nah, dia hitung 1, 2, 3, 4. Nggak apa-apa ngitung itu dulu. Nah, kemudian nanti kita bilang setelah itu 3 kotak berapa gitu. Jadi ini kita ajarin, kita belum bicara perkalian, belum bicara apa, kita suruh ngitung dulu awalnya. Kemudian setelah itu kita bilang 4 kotak berapa mereka suruh hitung. Mereka hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak apa-apa begitu. Nah, kemudian seterusnya 5 kotak. Nah, kemudian setelah itu 6 kotak. Nah, lalu sampai 10 kotak. 7 kotak. Nah, 8 kotak, 9 kotak, dan 10 kotak. Nah, mereka itu caranya tadi, tetap hitung satu-satu. Kita masih mereka suruh explore dulu. Jadi, eksplorasi bahwa perkalian itu adalah nanti perulangan dari penjumlahan. Jadi, nah, kemudian setelah itu, berikutnya, kita masuk ke yang kita bikin juga yang 3 gitu. Sama caranya. Yang 3 seperti ini kita bikin. Jadi 1 kotak isi 3 ini. 1 kotak, kalau 2 kotak berapa? Nah, 3 kotak berapa? 4 kotak berapa? Mereka suruh hitung. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bikin juga yang 4. Nah, yang 4 kita bikin ini. Ini 4. Lalu setelah 4 sama caranya suruh ngitung juga. Kemudian masuk ke 5. 5 seperti ini. Jadi kan mereka capek akhirnya merasa. Karena apalagi ngitung ini nih. Dia mesti ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biar mereka capek dulu. Yang penting explore dulu nih. Explore dulu. Kita belum kasih pakai metode apa. Suruh ngitung dulu. Nah, nanti mereka akan appreciate pentingnya perkalian gitu loh. Jadi biar dia capek dulu ngitung ini. Apalagi nanti kalau yang udah 10 kecapean dia. Nggak apa-apa. Perlu dikasih itu dulu. Nah, kemudian 6 kita bikin juga gitu ya. Yang lalu 7 gitu. Nah, ini 7. Nah, demikian juga seterusnya 8 dan 9. Ini 8, 9. Ini kita kasih mereka seperti ini. Yang 9 memang pasti mereka hitung panjang sekali. Nggak apa-apa. Jadi mereka ulang-ulang. 1 kotak 9. 2 kotak berapa? Nanti dia hitung. 3 kotak berapa? 4 kotak berapa? 5 kotak berapa? 6 kotak dan seterusnya. Eksplorasi dulu. Karena matematik itu bicara eksplorasi. Dia ngerti dulu konsepnya. Nah, setelah ini bisa, baru kita masuk ke ini berikutnya. Nah, kita bilang ada cara cepat cara ngitung ini. Gimana? Kalau tadi ngitungnya kan satu-satu. Nah, sekarang bisa nggak cara lain? Nah, kita bilang gini. Misalnya kita bilang gini. Nah, ini. Kita bilang berapa jumlah pisang ini? Pisang dalam 1 kotak. Misalnya ini kita kasih kotak. Berapa jumlah pisang dalam 1 kotak? Nah, jawabnya 2. Nah, kan dia dihitung ya. Nah, kemudian sekarang berikutnya gini. Lain sama yang tadi, bedanya gini. Nah, berapa jumlah pisang dalam kotak ini?
Satu kotak, dua kotak. Nah, kalau tadi ngitungnya 1, 2, 3, 4, kita bilang sekarang kita nggak begitu. Karena kita udah belajar penjumlahan, kita bilang. Ini ada 2 pisang, 2 pisang. Berarti 2 tambah 2. Dan dia tahu 4 gitu loh. Jadi di sini bedain sama yang tadi. Yang pertama ada dia explore, dia ngitung 1 sampai seterusnya. Yang ini dia memanfaatkan sifat penjumlahan itu. Ini 2, ini 2 gitu. Nah, kemudian setelah itu kita kasih lagi. Nah, berikutnya. Nah, ini 1 kotak, 2 pisang. Sekarang 3 kotak. Ada berapa pisang gitu. 3 kotak berarti 2 tambah 2 tambah 2. Jadi kita bikin itu dulu. Nah, cara ngitungnya gimana? Kan 2 tambah 2 udah tahu. 4 tambah 2 dia udah tahu 6. Makanya penjumlahannya harus jago dulu sebelum ini. Kalau enggak bisa dia. Nah, begitu kita lakukan, lanjut, kayak misal ini, sama, kita bikin kotak juga. 1 kotak, 2 pisang. Ini ada 4 kotak. Nah, ini berapa pisang gitu. Berarti caranya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8 gitu. Nah, ini yang kita tuliskan. Nah, kemudian lakukan itu terus sampai ininya kotaknya 10 misalnya. Atau mungkin seperti ini. Lalu setelah itu sebentar. Kita ambil yang 3. Kita ambil yang 3 gini. Nah, ini berapa jumlah sirsak misalnya? Buah bisa binatang gitu. Jadi berapa jumlah sirsak dalam kotak ini gitu. Nah, ini jawabnya adalah 3. Lakukan hal yang sama. Nah, kita bikin lagi. Berapa jumlah sirsak dalam 2 kotak ini gitu. Berarti 3 tambah 3. Lalu mereka hitung 3 tambah 3 adalah 6. Nah, kemudian setelah itu berikutnya bikin juga sampai ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak gitu. Jadi 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9 begitu. Jadi ngajarinnya mereka menjumlah seperti itu. Nah, ini berikutnya 4. Nah, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masuk ke yang 4. 4 kita bilang gini. Nah, ini 4. Nah, kemudian kalau ini dia nggak ngitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi dia hitung 4 tambah 4. Nah, berikut seterus sampai dia bisa sampai 10. Nah, setelah itu selesai, kita bisa masuk ke yang 5. 5 sama seperti itu. Ini 5, lakukan hal yang sama. Ini 5 tambah 5. Jadi dia tadi beda kan? Nah, dia mulai appreciate sekarang. Oh iya, kalau saya ngitung ini 1 lama gitu. Terus kalau saya ngitung 5 tambah 5, lebih cepat, 10. Dia mulai menghargai itu. Nah, kemudian setelah ini 5 tambah 5 tambah 5. Nah, ngitungnya gimana? Manfaatkan sistem coret yang kita ini. 5 tambah 5 berapa? 10 kan? Coret 0 tambah 5, 15. 0 tambah 5, 5. Maka ini satunya tulis 15 gitu. Jadi dalam ngitung panjang ini manfaatkan sistem coret yang udah dipelajari gitu. Nah, jadi misalnya sekarang kalau mau ngitung ini, berapa jumlah nanas ini? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 5 tambah 5, 0 tambah 5, 5. 5 tambah 5, 0. 0 tambah 5, 5. Nah, berarti ini depannya 2, 25. Nah, begitu. Jadi kita ajarkan mereka ngitung. Semua dihitung sama mereka. Nah, berikutnya setelah mereka 5 sampai tadi 10 juga, lalu kita masuk ke misalnya 6. Nah, seperti ini. Stroberinya berapa? 6. Lalu kalau yang ini, berikutnya stroberinya berapa di sini? 6. Tambah 6. Berapa 6 tambah 6? 12. Dia akan tulis 12 gitu. Nah, kemudian setelah itu ini
Berapa jumlah stroberi ini? Ini 6, 6, 6. 6 tambah 6, 12. 2. 2 tambah 6, 8. Ini 1, jadi 18. Gitu. Jadi manfaatkan sistem coret. Dan ini misalnya sekarang kita ambil yang ini. Kita manfaatkan sistem coret. 6 tambah 6, 12. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 6, 4. 4 tambah 6, 0. Ya kan? Nah, 1, 2, 3. 3, 0. Nah, begitu. Jadi semua perhitungan sampai 10 itu lakukan seperti ini. Pakai sistem coret. Nah, dia sekarang mulai mikir, oh ini cara yang lebih cepat dari yang tadi. Yang tadi itu lama sekali, bikin dia pusing. Nah, sekarang lebih cepat. Nah, kemudian setelah itu ini 7. Berapa jumlah tomat di sini? 7. Nah, ini sama seperti tadi. Berapa jumlah tomat ini? 7 tambah 7. Jadi, kita tulis 14 gitu. Nah, lakukan ini. Jadi 7 terus sampai 10. Nah, kemudian setelah itu lakukan hal yang sama untuk 8. Nah, ini misalnya. Berapa jumlah apel? 8. Lalu di sini kita bilang, nah ini berapa jumlah apel sini? 8 tambah 8, 16. Lalu kalau ketika masuk ke sini, berapa? Misalnya jumlah apel ini 8 tambah 8, 16. 16 berarti dicoret. 6 tambah 8, 4. Jadi coret juga berarti 24. Begitu. Kemudian setelah 8 berapa? 9. Nah, 9 ini kita bilang gini. Nah, ini kita bilang 1 kotak isi 9 itu sama dengan 9 ya. Ini kan 1 kotak isi 9. Ini isi 9 tuh supaya dia tuh ketahuan kotaknya isinya berapa gitu. Yaitu 9 kan. Nah, sekarang kita bilang gini. Ini ada 2 kotak. 2 kotak isi 9. Berapa? Berarti 9 tambah 9. Jadi 18 dia tulis. Nah, kemudian setelah itu kita bilang, sekarang ada 3 kotak. 3 kotak isi 9. Berapa? 3 kotak isi 9. Berarti 9 tambah 9 tambah 9. Nah, 9 tambah 9, 18. 8 tambah 9, 17. Berarti ini 27. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah itu berapa kita bilang? Nah, ini sekarang ada 4 kotak. 4 kotak isi 9 gitu loh. Berapa? 4 kotak isi 9. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Nah, sekarang berapa? Ini 8. Ini 7. 7 tambah 9, 6. Berarti 36. Nah, seperti itu Bapak Ibu mengajarnya. Terus kita lanjut. Kita nggak bicara, ini masih dalam bentuk kotak. Nah, ini teruskan. Sampai ini kita bikin kotak. Nah, kita bilang 5 kotak isi 9 itu isinya berapa? 9, 9, 9, 9, 9. Ini kalau dihitung nanti 45 gitu. Nah, itu seterusnya kita lakukan 6 kotak. Jadi 6 kotak isi 9. 6 kotak isi 9 ini jumlahnya 54 dan seterusnya sampai 7 kotak isi 9, 8 kotak isi 9 dan 9 kotak isi 9. Nah, sampai ini 10 kotak isi 9. 10 kotak isi 9. Nah, ini berapa? Nanti dihitung, mereka suruh ngitung. Ngitungnya yang tadi pakai sistem coret. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, 90 begitu. Jadi pakai sistem coret. Nah, setelah ini masuk ke 10. 10 sama kayak tadi. 1 kotak isi 10. Kemudian ini 2 kotak isi 10. 2 kotak isi 10. Berapa? 10 tambah 10. Jadi 20. Dan ini lakukan sampai dia 100. Hasilnya 100 ya. Jadi 10 kotak kalau yang ini.
Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9 kotak isi 10. Nah, ini adalah 90. Nah, setelah Bapak Ibu tulis ini, anak ini udah mulai nangkep. Oh, sekarang kita bilang gini, oke, ini kan kotak tulisannya. Sekarang gimana? Kita sekarang boleh perkenalkan kepada mereka simbol. Jadi dalam arti, kalau tadi misal saya tuliskan kotak semua. Nah, kayak tadi di sini, ini 2 kotak isi 9. Saya kasih simbol, kotak ini saya ganti garis-garis gitu. Nah, ini artinya ini 2 kotak isi 9 gitu loh. Jadi anak itu tahu, oh ini tuh maksudnya kayak simbol kayak gini tuh, ini 2 kotak isi 9 gitu. Nah, itu membuat anak lebih nangkep. Oh, maksudnya begitu gitu. Jadi kita namakan ini kali. 2 kali 9 itu sama aja 2 kotak isi 9. Berarti itu sama aja 9 tambah 9. Berapa 9 tambah 9? Yaitu 18. Nah, ini sama seterusnya. Jadi ketika kita bilang ini 3 kotak isi 9, itu maksudnya 3 dikali 9. Nah, 4 kotak isi 9 itu 4 kali 9. Nah, begitu. Jadi anak itu ngerti maksudnya. Apa itu tanda silang itu dia tahu artinya. Bahwa itu tuh menunjukkan kotak gitu loh. Yang isinya tadi benda-benda yang tadi misalnya. Itu untuk ilustrasi membuat mereka lebih memahami secara konkretnya. 6 kali 9 dan seterusnya. Nah, setelah ini tahu, terus kita bilang, ini 6. Sekarang mereka udah paham artinya 6 kali 9. Lalu mereka suruh explore lebih lanjut dari kertas-kertas ini, mereka suruh cek. Apakah 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2? Nah, cek ini dulu. Setelah itu apa? Cek lagi. 5 kali 9 itu sama nggak 9 kali 5? Gitu. Kan tadi dia udah kerjaan semua. Suruh eksplorasi. Dan dia akhirnya dapetin. Oh, ternyata ini sama. Gitu. Oke, itu hal yang penting sekali yang akan kita manfaatkan step berikut. Jadi bahwa dia tahu dari hasil eksplorasi 5 kali 9 itu sama dengan 9 kali 5. Kalau 9 kali 5 ini kan 9 kotak isi 5, betul nggak? Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 9. Kalau 5 kali 9 itu apa? 5 kotak isinya berapa? 9 gitu. Jadi 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Nah, ini ternyata sama di explore. Nah, itu anak pasti nggak akan ketukar-tukar sekarang sebab anak-anak suka bingung juga 5 kali 9 itu seperti apa maksudnya. Nah, ini kita clearkan dulu di awal. Oke. Nah, setelah ini selesai, berikutnya adalah sekarang mereka sudah ngerti konsep kali. Tapi yang menjadi masalah ada bagaimana kita menghafal perkalian ini dari 1 sampai 10. Sebab ini yang paling penting. Kalau anak ini nggak hafal perkalian 1 sampai 10, dia nggak akan bisa menghitung 2 digit kali 1 digit, 2 digit kali 2 digit, nggak akan lancar gitu. Pasti dia akan mentok lagi. Nah, sekarang itu sebabnya sekarang bagaimana cara menghafalnya. Nah, menghafalnya ini bisa pakai matematik, bisa bukan gitu loh. Karena ini buat menghafal aja. Seperti sekarang saya tanya Bapak Ibu 7 kali 7 49, Bapak Ibu ngitung nggak? Enggak kan? Dari mana? Hafal cara ngingetnya gimana? Nggak tahu kan dari mana, betul nggak? Pokoknya udah hafal aja, betul nggak? Nah, jadi untuk menghafal ini mau pakai cara matematik atau pakai alat bantu lain terserah gitu. Apapun boleh. Yang penting dia bisa perkalian di bawah 10. Nah, kita lakukan apa? Yang pertama misalnya pakai pola. Kalau pakai pola ini masih pakai matematika. Matematika itu bicara pola sebenarnya. Katakan perkalian 1 dulu. Jadi ketika kita mau anak-anak menghafal, urutan-urutannya yang pertama ini 1. Kemudian setelah itu 10. Nanti kenapa alasannya saya kasih tahu. Setelah itu 9. Lalu nanti habis itu 5. Lalu kuadrat. Nanti ada. Lalu setelah itu baru ini ada 2 dulu. Di sini 2, 5 kuadrat, lalu 3, 4, 6, 7 dan 8. Jadi
Sekarang kita mulai dulu dengan 1. 1, gimana cara menghafal 1? 1 itu kita lihat, dia suruh 1 kotak isi 1. Jadi 1 kotak isi 1. Nah, berarti cuma ada 1 kan. Sekarang kalau 2 kotak isi 1. Berarti 1 kan. Jadi 2. 3 kotak isi 1. Nah, saya nyebutnya kotak supaya anak-anak asosiasinya lebih enak gitu loh. Jadi 3 kotak isi 1 itu 3. Nah, kemudian 4 kotak isi 1, 4. Sekarang lihat pola. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Maka saya bisa nebak 10 kotak isi 1 pasti apa? 10 gitu. Nah, kalau 100 kotak isi 1 ya 100 dan seterusnya. 1 juta kotak isi 1 ya 1 juta dan seterusnya. Ini dia sekarang perkalian 1 udah bisa. Oke. Jadi ini udah selesai perkalian 1. Mungkin 10 menit juga udah bisa ya. Oke, lewat ya 1. Sekarang kan 1-1 nih kita ini. Sekarang perkalian 10. Nah, perkalian 10. 1 kotak isi 10. Nah, tadi udah eksplorasi kan tadi kan 1 kotak isi 10 ngitungnya adalah 10. Berarti 10. 2 kotak isi 10. Berarti ada 2 kotak isi 10. 10 sama 10. Jadi 20. 3 kotak isi 10. 30. 4 kotak isi 10. 40. 5 kotak isi 10. 50. Dan sekarang lihat polanya. Lihat 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Berarti 10 ada nolnya semua. Nah, berarti dia lihat polanya. Maka sekarang dia akan tahu kalau 9 kali 10 maka pasti berapa? 90. 8 kali 10 80. Jadi lihat polanya. Nah, itu untuk perkalian 10. Berarti anak-anak sekarang sudah bisa perkalian 1, perkalian 10. Nah, berikutnya adalah perkalian 9. Nah, kenapa perkalian 9? Coba kita lihat. Ada beberapa cara untuk menghafal perkalian 9. Nah, di antaranya misalnya pakai jari. Pakai jari bisa juga pakai nanti sebentar saya tunjukkan beberapa cara yang untuk menghafal perkalian 9. Mungkin Bu Lina bisa pegang ini. Bentar. Nah, coba ininya saya di sebelah sini. Nah, ini misalnya ada jari, mungkin saya ngadep ke sana kali supaya ini ya. Nah ya, nah ini kelihatan nggak? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang kita lihat dulu. Coba kita tulis dulu sebentar. Nah kita mau ini semua kita dapatkan dari eksplorasi. Sekarang coba kita menghafalnya. Nah ini tadi 2 ya. Jadi kalau 2 kali 9 2-nya ditekuk. Di sebelah sini 1, di sebelah sana itu 8. Jadi 1 sama 8, sebelah kiri 1, sebelah kanan 8 nih. Berarti 18. Kalau 3 kali 9, jari ketiganya ditekuk. Ini 2, ini 7 nih. 2 sama 7 gitu loh. Nah, kalau 4 kali 9, 4-nya ditekuk. Ini 3, di sini 6. Berarti 36 gitu loh. 5 kali 9, 5-nya ditekuk. Ininya 4, ini 5, 45. Nah, 6 kali 9, 6-nya ditekuk. Ininya 5, ini 4, 54 gitu. 7 kali 9, jari 7-nya ditekuk. Ini 6, ini 3, 63. 8 kali 9, sininya 7, sininya berapa? 2. Nah, 9 kali 9, sini 8, sini 1. Jadi 81. Nah, itu cara buat ngafal. Nah, tapi ada lagi yang lebih cepat. Kalau ini kan mesti pakai jari, betul nggak? Kan kita mestinya otomatis gitu kan? Kan kita kalau mau cepat ya mesti bisa. 9 kali 9 harus 81 gitu. Nah, sekarang gimana caranya lebih cepat lagi? Nah, cara lebih cepat lagi adalah kita ini mesti tahu ini.
kemarin waktu penjumlahan itu saya sudah bilang anak-anak harus ngerti pasangan. Pasangan artinya waktu kemarin penjumlahan kita bilang gini, 9 itu 1 sama tambah berapa? 8. Ini dulu diingetin lagi sama mereka, harus hafal. 2 sama 3 sama 4 sama 5. Kalau 5 sama 4 kan? 6 sama 3 kan? 2 sama 7. 8 sama 1. Itu kan harus dihafal. Ya enggak? Waktu penjumlahan kan dia harus cepat, betul ya? Nah, manfaatkan ini gitu loh. Jadi kalau mau lebih cepat lagi, misalnya 2 kali 9. Anak-anak suruh ingat angka sebelum 2 berapa? 1. Pasangannya berapa? 8 kan? Nah, 1, 8, 18 gitu. Itu lebih cepat lagi gitu. Nah, 3. Angka sebelum 3 berapa? 2. Pasangannya berapa? 7, 27 gitu. Nah, itu lebih cepat. Angka sebelum 4. 3. Pasangannya 6, 36. Angka sebelum 5, 4. Nah, pasangannya 5, 45. Angka sebelum 6, 5. Pasangannya 4. Angka sebelum 7, 6. Pasangannya 3. Angka sebelum 8, 7. Pasangannya 2. Angka sebelum 9, 8. Pasangannya 1. Nah, suruh ngafalin. Jadi dia sekarang udah hafal 1, 10 sama 9. Nah, udah lumayan. Jadi, tapi bulak-balik harus hafal. Jangan ke yang lain sebelum ini hafal. Jadi, buat ngajarin ini, waktu itu buat anak Papua saya ngajar pernah, waktu itu saya cuma butuh 15-20 menit. Ini hafal sampai 30 itu bisa gitu. Bisa, karena ini cuma sebentar ini. Masalahnya apa? Penjumlahannya udah jago. Nah, ketika penjumlahannya nggak jago, itu yang rusak. Nggak akan bisa sini lama. Dia ngafalin sekian banyak, ini gimana gitu loh. Mau pakai jari, lama lagi. Sedangkan kita udah maunya kan cepet. Nah, ini. Oke, itu perkalian 9. Nah, berikutnya perkalian 2. Nah, perkalian 2 caranya gimana? Kita lihat dulu. Kita bikin dulu 2 kotak. Nah, tadi misalnya isi 2 atau 2 kali 2. Ini adalah 2 kali 2, 2 tambah 2 kan? 4. Nah, kan tadi dia udah explore dulu. Sekarang catat apa yang tadi udah dieksplorasi, tinggal catat. Catat ke sini, kan kita tujuannya sekarang bagaimana menghafalnya. Nah, jadi kita catat hasil tadi eksplorasi. 6, 4 kali 2, tinggal mindahin aja. Mereka mindahin ini cepat. 10, 6 kali 2, 12, 7 kali 2, 14, 8 kali 2, 16, 9 kali 2, dan 18. 9 nggak usah. Karena apa? Sudah kan? 9 kali 2 ini sama aja 2 kali 9. Itu sebabnya tadi saya minta eksplorasi. Bahwa 2 kali 9 harus sama dengan 9 kali 2. 5 kali 9 harus sama dengan 5 kali 9. Mereka udah eksplorasi. Jadi kita nggak usah lagi sekarang 9 kali 2. Karena udah gitu. Jadi kita tinggal 2 kali 2 ini. Nah, ini hasil eksplorasi tadi. Ngitung yang awalnya. Sekarang bagaimana menghafalnya? Nah, menghafalnya adalah kita lihat. Kita gunakan gini. Kita bilang 2 kali 3, 3 kali 2 itu sama aja 2 kali 3. Sama 3 tambah 3. Nah, suruh lihat pola pertama. 4 kali 2 itu sama aja 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4. 5 kali 2 itu sama aja 2 kotak isi 5. Nah, sama 5 tambah 5. Nah, ini 2 kali 6, 6 tambah 6. 2 kali 7, 7 tambah 7. Sekarang lihat pola. Nah, lihat pola. Lihat polanya gampang Bapak Ibu. Gini. 3 kali 2. Itu sama aja 2 kali 3. Sama dengan 3 tambah 3. Berarti lihat gini. Ini 3 kali 2. Ini. Lihat polanya. Kalau 4, 4 tambah 4. 5, 5 tambah 5. Nah, lihat polanya. 6, 6 tambah 6.
7 tambah 7. Nah sekarang jadi perkalian 2 dia jago begini. 6 kali 2, 6 tambah 6. Dia udah jago kan penjumlahan, betul nggak? Jadi 12. 7 kali 2 atau 2 kali 7. Pokoknya ada perkalian 2 aja. Dia langsung hitung 2 kali 7. 7 tambah 7. 14 gitu loh. Asosiasi dia ke sana. Jadi ketika ditanya 9 kali 2, 9 tambah 9. 2 kali 9, dia langsung ada 2. Pasti 9 tambah 9 gitu loh. Jadi ini yang perlu ditekankan. Dia lihat pola. Lihat pola, jadi ketika ditanya 7 kali 2, 7 tambah 7, 14. 6 kali 2, 6 tambah 6. Nah, 2 kali 6, 6 tambah 6 gitu. Jadi 2 kali 7, 7 tambah 7, 14 dan seterusnya. Mereka karena mereka udah tadi penjumlahannya bagus, mereka akan cepat sekali. Dan habis itu drill terus, makin lama makin cepat gitu. Sehingga mereka ini dalam waktu singkat udah bisa perkalian tadi 1, 10, 9, 2. Udah banyak itu, udah 40. 40 perkalian. Nah, jadi lumayan banyak. Bahkan lebih kalau itunya 2 kali 3-nya dan segala macam dibalik itu udah banyak sekali, lebih dari 40. Jelas Bapak Ibu? Enggak terlalu cepat toh? Enggak ya? Karena Bapak Ibu udah jago perkalian, makanya pelan. Nah, oke. Itu perkalian 2. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah perkalian 5. Jadi Bapak Ibu untuk ngajarin perkalian ini nanti Bapak Ibu bisa hitung waktunya. Waktu Bapak Ibu ngajarin paling lama paling 3 jam. Sampai 10. 3 jam Bapak Ibu spend, anak itu udah jago perkalian. 1 sampai 10. Coba tes saja. Itu yang paling worst. Kalau yang cepat mungkin sejam juga udah bisa. Nah, kalau udah bisa ini, itu enak sekali. Bapak Ibu nanti motivasi anak itu gampang. Jadi pastikan anak yang Bapak Ibu latih itu ngerti banget baru ngerjain soal. Yang seperti perkalian ini jangan ngerjain soal dulu sampai 10 selesai gitu. Kalau perlu ini di drill dulu sampai 3 jam sampai mantap sekali baru ngerjain soal nanti. Nah, sekarang perkalian 5. Kita lihat 5 kali 1 dia nggak usah belajar. Karena apa? Sudah perkalian 1 kan? 5 kali 10 atau 1 kali 5 nggak usah, 1 kali 10 kali 5 nggak usah. Terus 9 kali 5 nggak usah. Karena udah kan? Terus 2 kali 5 nggak usah. Nah, berarti bebannya lebih ringan kan? Tinggal berapa? Tinggal dia adalah apa? 3 kali 5, 4 kali 5, 5 kali 5, 6 kali 5, 7 kali 5, 8 kali 5. Nah, ini. Nah, ini anak-anak tadi kan sudah explore, udah tahu hasilnya. Nah, kalau lupa gimana? Itu ya. Kalau lupa, misalkan nanti ini belum masalah menghafal. Ini baru kalau lupa. Nah, kalau 3 kali 5 ini, kan kita tahu 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15. Itu kalau dia lupa gitu ya. Jadi kalau lupa, itu. Tapi kan dia harus hafalin. Kalau 4 kali 5, caranya kalau dia lupa, kan tadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 kan? 5 tambah 5 dulu, 10. Terus 10 tambah 10. Karena kan jadi 20 gitu. Nah, ini kalau dia lupa. Nanti setelah ini kita ajarin cara cepatnya, ngafal. Cara ngafalnya. Ini. Nah, kemudian 5 kali 5 tentu dia hitung lagi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 itu 25. Nah, kalau di atas 5 boleh minta bantuan jari juga gitu loh. Jadi cara jarinya begini. Kemarin kita udah belajar pasangan 10 dari 6 itu berapa? 4. Kan kalau kita mau 6 kali 5. Di sini mesti 6, di sini mesti 5 nih. Nah, di sini jari saya nggak bisa 6. Jarinya cuma 5 kan? Berarti saya ambil pasangannya. Pasangannya berapa? 4. Nah, 4. Oke, 4. Yang di sini 5 bisa kan? Nah, caranya adalah kalau 6 kali 5, maka kita lihat. Ini yang ditekuk ini 10 nih.
Nah, ini yang di atas ini dikaliin. 4 dikali 5 berapa? 20 tambahin 10 yang ditekuk. 30. Nah. Ini kalau lupa ya. Jadi sekarang 7 kali 5. Tadi 7 pasangannya berapa? 3. 3 ini kali 5. Kali 5 ini kan. Nah sekarang kita lihat yang ditekuknya berapa? 2. 2 ini nilainya 20 nih. Sekarang yang berdiri dikaliin. 3 dikali 5 berapa? 15. Sama yang ditekuk. 20. 20 sama 15. 35. Kan penjumlah dia udah jago tadi. Betul nggak? Jadi harusnya kalau jago penjumlahan dia bisa ini. Jadi 35. Nah, sekarang 8 kali 5. 8 pasangannya berapa? 2. Nah, terus yang ditekuk berapa? 3. Yang ditekuk ini 3 berarti 30. Yang berdiri 2 kali 5. 10. 10 tambah 30. Berarti apa? 40. Nah, saya bilang ini bukan matematika. Ingat, ini adalah cara menghafal. Cara untuk kalau lupa dia ingat gitu. Jadi bukan matematika. Jadi banyak orang bilang jari itu matematik. Bukan. Itu bukan matematika. Cuman, nah sekarang cara lebih cepat lagi ngafalnya. Gimana? Nah, cara lebih cepat lagi gini. Kita lihat dulu. Anak ini paling cepat kalau dia menghafal angka yang sama. Nggak tahu kenapa, sampai sekarang saya masih coba eksplorasi, kenapa anak-anak itu kalau angkanya sama, misalnya 5 kali 5 gitu ya, ini 25, itu ngafalnya cepet. Jadi kayak 6 kali 6, dia cepet. Tapi kalau angkanya beda, dia suka ketukar-tukar. Nah, jadi 5 kali 5 dia langsung tahu 25, ini gampang. Jadi ini yang pertama dihafal. Nah, berarti 5 kali 5 dulu dihafal. Kemudian setelah itu apa? 3 kali 5. 3 kali 5 itu gampang karena dia udah tahu 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15. Ini gampang sekali, cepet. Nah, 2 ini dulu kita tanya ke anaknya. 3 kali 5 15. 5 kali 5 25. 3 kali 5 5 kali 3 dan seterusnya gitu. Kita modelnya drill. 5 kali 3 15. 3 kali 5 15. 5 kali 5 25 dan seterusnya gitu. Terus sampai anak itu 2 ini ngerti. Harus hafal. Nah, setelah ini hafal, terus apa? Baru ke yang berikutnya ini. Cara ngafalnya ini. Ini 3. 20, 30, dan 40. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Jadi kalau dia 4 kali 5, ini dia tangannya begini. Ini 4 kali 5. 4-nya kita bagi 2. 20. Kalau 6 kali 5, nah 6-nya begini. Nah, 6-nya kita bagi 2. 30. Kalau 8 kali 5, 8-nya bagi 2. 40 gitu loh. Jadi itu cara ngafal aja gitu. Sehingga anak itu ingat. Kalau 8 kali 5, dia bilang 8 kali 5. Oh, bagi 2, 40. 6 kali 5, 30. 4 kali 5, 20 dibagi 2 gitu. Jadi dia tahu itu cara menghafal. Dan ini 3 ini setelah mereka pakai jari gini tutup jarinya, suruh mereka ngafalin. 6 kali 5. Nah, terus 4 kali 5. Terus 8 kali 5, bulak-balik gitu. Paling butuh waktu 10 menit. Hafal mereka. Karena apa? Kalau ngafalin itu asal ada sesuatu yang terkait gampang. Ini tuh kaitannya gitu loh. Sesuatu yang mengkait ini bisa. Nah, kalau nggak ada yang mengkait, misal sembarangan aja acak, anak itu susah ngafal. Kalau ada yang mengkait, gampang. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi setelah ini jalan, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah ini. Cuma 1. Cuma 1 7 kali 5, hafalin aja gitu. Loh cuma 1 kan gampang, betul nggak? 7 kali 5, 35, sudah hafalin. Jadi dia bisa semua. Nah, dan dengan cara ini dia langsung hafal berkalian 5. Kita udah praktekkan, berhasil gitu.
Nah, sekarang saya mau buktikan bagaimana kita bisa menghafal begitu banyak bilangan atau benda-benda kalau kita ada sesuatu yang mengkait. Nah, ini contoh aja, ilustrasi aja. Coba sekarang Bapak Ibu misalkan katakan ada 10 nama benda. Apa aja benda? Nanti saya bagaimana cara menghafalnya. Kalau dengan cara mengkaitkan sesuatu cepat sekali, semua bisa. Nah, misalnya sekarang benda pertama apa, Bapak Ibu? Pohon. Benda kedua apa? Apa? Yang jauh-jauh bedanya, jangan yang dekat-dekat. Pokoknya apa aja, yang aneh-aneh boleh. Hah? Kursi. 3 apa? 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 Rambut. Oke, 4. Ikan. 5. Apel. 6. Mikrofon. 7. Apa? Kucing. 8. Apa? Pesawat. 9. Apa? Robot. 10. Apa? Gigi. Oke. Nah, sekarang buat ngafalin ini butuh waktu kurang dari 5 menit gitu. Misalnya gini ya, saya nggak ngeliat nih ya. Sekarang misalnya ditanya, misalnya, ini coba cek ya, dicek, ya. Nah, coba, misalkan saya coba dari nomor 1 dulu ya urutannya ya. Nomor 1 nih, nomor 1 itu pohon ya. Nomor 2 itu kursi. Nomor 3 apa? Rambut ya. Oke, nomor 4 ikan. Nomor 5 apel. Nomor 6 mikrofon. Nomor 7 kucing. Nomor 8 pesawat. Nomor 9 robot. 10 gigi. Nah, sekarang coba dibalik. Sebutin angkanya. Nah, dari 10 kan? 10 coba. Nah, caranya adalah ditanya nomor berapa juga kita tahu. Misalnya coba tanya nomor berapa? 7 kucing gitu. Coba nomor berapa? 4 ikan. Coba nomor berapa? Apa? 6 mikrofon. 9 robot. Coba berapa aja cepat, saya pasti bisa. Nah, 3 rambut. Coba apa aja saya bisa urut bulak-balik cepat. Kenapa? 8 pesawat. Sudah, pokoknya nggak akan lupa. Sampai besok pun nggak akan lupa. Iya, betul. Sampai minggu depan juga ditanya nggak akan lupa. Nah, ini akan ingat terus. Kenapa? Ada yang kait. Ngafalinnya pakai cara mengkait. Nah, itu sebabnya ngafalin tadi matematik kenapa pakai cara mengkait supaya itu. Jadi belajar itu sebenarnya nggak susah. Itu bisa hafal. Nah, caranya gimana gitu ya. Idenya macam-macam. Tapi saya lakukan misalnya 1 ya. 1 itu saya bayangkan kata yang dekat dengan kata 1 itu misal kata sate gitu ya. Saya asosiasikan dengan sate supaya saya ada yang mengkait nih. Angka 1 ini kaitannya ke sate gitu. Lalu ini pohon. 1 pohon kan pohon tadi. Apa hubungan antara kan saya ngaitnya cuma sate nih, betul nggak? Sate sama pohon, saya mesti kaitin nih, gimana gitu kan? Nah, pohonnya di sate aja gitu kan? Nah, makin aneh makin bagus gitu. Otak kita makin gampang hafal. Nah, jadi nomor 2 misalnya. 2 kata apa yang dekat dengan kata 2? Misalnya tua gitu ya. Tua. Oke. Nah, tua. Nah, terus sekarang kursi nih, ya kan? Bagaimana menghubungkan kursi ini dengan tua kan? Sekarang anggap aja apa? Mau apa? Orang tua duduk di kursi boleh, kursinya udah tua ambruk gitu kan? Boleh aja gitu. Terus habis itu apa? 3. 3 itu apa yang paling dekat? Misal ambil kata iga gitu. Nah, kita bayangkan iga seseorang itu banyak rambutnya gitu. Boleh aja, nggak apa-apa tuh. Pokoknya ada gitu kan. Iga itu soalnya rambut kan tadi kan. Nah, 4 itu kata apa? Misal 4 itu ketupat misalnya. Kita ambil 4 ketupat. Apa itu? Yang tadi bendanya ikan kan? Ikannya. Nah, gimana ikan hubungan sama ketupat? Nah, ikannya di apa? Diremes-remes jadiin ketupat aja gitu. Nah, terus 5
5 apa katanya? Limo. Jeruk limo misalnya. Apa ininya apel? Bagaimana apel hubungannya sama jeruk limo? Ya diperes saja dibikin jus campur-campur gitu kan, bisa aja. Jadi orang gampang. Terus 7, 6. 6 itu 6, misalnya kata bilang terbenam gitu. Apa yang terbenam? Mikrofon. Kalau mikrofon terbenam kayak apa gitu? Kita bayangkan yang aneh gitu. Nah, terus habis itu 7. 7 itu apa? Kata apa aja terserah. Juhi lah. Ada ikan, ada kucing. Kucing lagi makan juhi gitu, ikan juhi gitu ya. Nah, kemudian 8. 8 papan. Ada apa di papan itu yang nabrak papan? Pesawat. Kan pesawat ya, betul nggak? Saya bayangkan pesawat nabrak papan, blok, papannya hancur gitu. Nah, terus 9 di lantai, lantai saya bayangkan, lantai. Nah, apa yang ada di lantai? Robot. Karena kan robot lagi nari-nari di atas lantai gitu. Nah, terus 10, meluruh. Meluruh apa? Gigi meluruh pada rontok gitu. Nah, misalnya. Sekarang coba ditanya berapa aja tahu. Kenapa? Karena ada kaitannya, betul nggak? Coba mau tanya 6 terbenam. Apa yang terbenam? Mikrofon, tahu kan? Nah, kait. Coba 4, apa? Ketupat. Apa yang kayak ketupat? Ikan, betul nggak? Nah, sekarang 7, juhi, apa ya? Kucing. Nah, itu. Nah, sekarang 10, apa? Meluruh apa? Gigi. 9, lantai, apa yang di lantai? Robot. Nah, sekarang 2, tua, apa yang tua? Kursi. 1, apa? Sate, yang di sate apa? Pohon. 3, iga, apa di iganya? Rambut. Nah, sekarang terus berapa? Yang belum? 5, limo. Apa yang sama limo? Apel. Nah, terus apa lagi? Udah semua kan? Mau diurutin bolak-balik juga bisa, betul nggak? Jadi otak manusia tuh hebat. Cuman kita nggak tahu cara gunainnya gitu. Nah, jadi kalau mau ngafal itu harus pakai sesuatu yang mengkait. Misalnya hafalin unsur-unsur dari 1 sampai 115 gitu ya. 114 itu bisa pakai cara begini. Nah, jadi sebenarnya nggak sulit untuk ngafalin tadi matematika juga gitu. Kenapa harus ada yang mengkait? Nah, supaya dia gampang. Kayak tadi misalnya 2 kali 3, 2 kali 5. Nah, ini kan pakai gini. Dia ingatnya, oh ini 2. 2 kali 5, misal 4 kali 5. Nah, 20. Terus 6 kali 5, 30. 8 kali 5, 40. Ada yang kaitannya gitu, mengkaitnya. Itu gampang bikin dia ingat. Makanya kalau suruh ngafalin aja 1 kali 1 sama dengan 1 dan 2 kali 2, itu susah. Ngafalin 100 kali. Akhirnya kalau enggak disabet pakai apa? Pakai penggaris. Nah, malah stres, enggak jalan. Padahal ngafalinnya harus pakai trik sedikit gitu. Jadi sekarang ngafalin udah beres dong, udah banyak nih ya. Jadi tadi apa? 1 udah, 10 udah, 9 udah, berapa? 2 udah, 5 udah. Nah, udah banyak nih. Nah, sekarang apa lagi? Berikutnya kuadrat. Nah, kuadrat nih. Kenapa harus kuadrat? Karena kuadrat itu gampang ngafalnya. Gampang sekali ngafalnya. Jadi 1 kali 1 udah bisa. 10 kali 10 udah. Karena kan udah ya. 9 kali 9 udah. 2 kali 2 udah. 5 kali 5 udah. Nah, sekarang kita lihat yang belum apa? 3 kali 3. Terus 4 kali 4. Terus 6 kali 6. 7 kali 7. Terus 8 kali 8. Nah, sekarang lihat. Cara ngafalnya. 3 kali 3, ini gampang ngafalnya. Nah, pertama suruh ngitung dulu. 3 kali 3 apa nanti? 3 tambah 3 tambah 3 kan? 9. Dia udah, itu kaitannya begitu ya. 3 kali 3, 3 tambah 3 tambah 3, 9. Ini langsung hafal nih. Cepat mereka. 4 kali 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8. Gitu. Jadi 16. 2 ini gampang. Jadi awali dengan 2 ini dulu. Drill. 3 kali 3, 4 kali 4, 3 kali 3, 4 kali 4, bolak-balik. Hafal, cepet ini. Paling 5 menit selesai nih anak. 10 menit paling lama lah. Nah, terus yang ini kita pakai kaitan. Kaitannya apa? Pakai jari lagi aja dulu gitu. Untuk awalnya. Sekarang 6 kali 6. Jadi ini berarti 6 itu berarti di sini pasangannya berapa? 4 ya. Ini 4. Nah, 4 sekarang lihat yang ditekuk berapa? 2. 2 itu berarti 20. Terus yang berdiri sini kaliin. 4 kali 4 berapa? 16. 16 sama 20. Berapa? 36. Jadi
6 kali 6 itu 36. Nah, sekarang 7 kali 7. 7 pasangannya berapa? 3. 7 pasangannya 3. Nah, sekarang yang ditekuk berapa? 4. Yang ditekuk 4 berarti 40. Yang atas dikaliin. 3 kali 3 berapa? 9. 9 sama 40 berapa? 49. Nah, ini. Sekarang 8 kali 8. Pasangannya 2, 2. Yang ditekuk berapa? 6. Yang ini 4. Jadi 64. Nah, setelah mereka ada pegangannya, suruh hafal. Jadi ketika lalu mereka suruh hafalkan, caranya boleh pakai jari dulu awalnya. 8 kali 8 mereka bayangkan ini, 64, 7 kali 7 mereka bayangkan 49, suruh hafal. 8 kali 8, 64, 7 kali 7, 49, 6 kali 6, 36 dan seterusnya. Bolak-balik. Nah, ini katakan ambil waktu total 30 menit. Nah, bisa, coba aja dibuktikan. Nah, nggak susah. Yang perkalian itu bahkan kalau yang cepat mungkin 10 menit juga bisa gitu. Karena ngafalin yang yang angka yang sama ini gampang. Nah, kuadrat udah bisa, udah bagus nih. Sekarang tinggal sedikit lagi. Nah, sekarang apa? Sekarang perkalian 3. Nah, jadi tinggal ini jumlahnya kita hanya perlu sekarang ngafalin cuman butuh sekitar mungkin 10 kali perkalian lagi. 10 doang. Coba sekarang kita lihat 3 ya. 3, perkalian 3. Nah, sekarang kita lihat perkalian 3. 1 kali 3 ini udah. 10 kali 3 sudah. 9 kali 3 sudah. 2 kali 3 sudah. 3 kali 3 sudah. Betul nggak? Terus berapa? 5 kali 3 sudah. Nah, yang belum adalah 3 kali 4 atau 4 kali 3. Terus berapa? 6 kali 3, terus apa? 7 kali 3, terus? Nah, 8 kali 3. 4 kali 3 nggak masalah. Anak ini ngafalnya cepat sekali. Karena 4 kali 3 itu 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6. Berarti, jadi 3 tambah 3, 6. Habis 6, 6 tambah 6. Jadi 12. Ini gampang. Nah, yang ini yang jadi masalah. Ini anak-anak selalu lupa. Awalnya sering banget lupa. Nah, ngafalinnya gimana? Ada macam-macam cara. Saya kasih bisa 3 macam cara. Ya. Nah, cara pertama. Nah, cara pertama 6 kali. Kalau ini cara mungkin yang kurang fun, tapi oke buat anak-anak yang agak pinter lah. Jadi 6 kali 3 misalnya. Dia mesti tahu dulu 5 kali 3. 5 kali 3 kan udah tahu. 5 kali 3 itu 15. 6 kali 3 dia mesti. Jadi setiap kali ketemu 6 kali 3 dia harus 5 kali 3 dulu. 15 tambahin 3. Jadi berapa? 18 gitu kan. Nah, jadi dia mesti tahu dulu 5 kali 3 sama dengan 15 terus tambahin 3. Jadi 18 gitu. Nah, jadi dia ingatnya begitu. Nah, kalau cara ngafalin ini satu-satu dulu. 6 kali 3, berarti dia mesti ngafalin. Oh iya, sebelum 6 tadi 5. 5 kali 3, 15. Dia udah tahu 5 kali 3, 15 tambahin 3. 18 gitu. Nah, sampai ini hafal banget. Setelah hafal banget baru 7 kali 3. 7 kali 3 tentu dari 6 kali 3 gitu loh. Makanya 6 kali 3-nya mesti hafal dulu gitu. 6 kali 3 dia tahu 18 kan? Tadi udah hafal. Terus tambahin 3. 21. Nah, terus setelah itu apa? 8 kali 3. Dia harus hafal dulu tadi apa? 7 kali 3 kan? 7 kali 3, 21, tambahin 3. 24. Nah, ini cara yang buat anak-anak yang agak pinter. Gimana? Artinya agak cepat ininya. Nah, gimana buat anak-anak biasa? Pakai lagu. Nah, pakai lagu. Nih, pakai lagu ngafalinnya. Boleh pakai apa aja kan bisa gitu. Nah, bikin lagu masing-masing. Mau bikin lagu apa boleh. Misalnya lagunya ini lagu saya ambil misalnya lagu bintang kecil. Nah, kan bintang kecil semua bisa gitu. Nah, jadi 3, 6, 9, 12 gitu ya. 15. Dipaksain sih emang, tapi nggak apa-apa. 18, 21, 24 gitu. 27 itu perkalian 3. Nah, gitu kan? Pokoknya dipaksain nggak apa-apa, yang penting hafal. Nah, setelah itu apa? Tujuan kita di angka sini doang berhentinya. Ingatnya. Jadi gini, ngajarinnya begini. Kan tadi 3, 6, 9, 12 kan ya.
Jadi waktu 3 kita bilang ini 3, 6. 9, 12. 15. Nah, ini udah ini jangan terlalu konsentrasi karena ini udah jago kan? Yang ini 18 gitu kan? 21, 24. Nah, udah yang ini nggak usah gitu. Ini aja. Jadi ketika kita bilang misalnya 18, dia mesti begini nih anak-anak gitu loh. 24. Nah, gini. Jadi selalu kita buat ini cepat. Pakai lagu ini sangat efektif. Jadi langsung hafal. Tujuan kita kan hafal, betul nggak? Jadi apapun caranya, ya ini bukan matematik. Betul bukan matematik. Dari awal saya bilang bukan matematik kan. Ini adalah cara menghafal. Jadi mau pakai apapun boleh aja. Yang penting anak ini hafal. Ini penting. Udah. Nah sekarang ini udah hampir. Sekarang tinggal sedikit lagi. Sedikit sekali. Nah berarti ini udah beres. Nah sekarang perkalian berapa? 4. Nah 4 ini kita bilang 1 kali 4 sudah. Berapa? 10 kali 4 sudah. Terus 9 kali 4 sudah. 5 kali 4 sudah. 2 kali 4 sudah. 3 kali 4 sudah. 4 kali 4 sudah. Betul nggak? Nah, ya, tinggal apa? Tinggal 6 kali 4. 7 kali 4. 8 kali 4. Sama kasusnya sama yang tadi kan? Pakai apa lagi? Pakai lagu lagi gitu. Jadi pakai lagu atau pakai yang tadi cara matematika. Berarti 6 kali 4. Berarti apa? 5 kali 4 dulu dia mesti tahu. 5 kali 4 kan 20. 20 6 kali 4. Berarti dia tambahin 4. Berarti apa? 24. Nah, itu dulu. Sampai dia hafal 6 kali 4 24. Nah, setelah itu 7 kali 4. Berarti 6 kali 4 24 udah tahu. Tambahin 4. 28. Terus 7 kali 4 udah hafal. 28, tambahin 4, 32. Nah, gitu. Jadi ini 24, 28, 32. Nah, setelah itu gini. Jadi sekarang pakai lagu. Sebelum pakai lagu bisa juga pakai ini. Setelah misal Bapak Ibu bisa bikin lingkaran begini. Sambil bermain dengan anak. Taruh 24, 28, 32. Nah, Bapak Ibu bisa bilang 7. Dia mesti tebak ini gitu. 8 dia gini. 6 ini. 7 makin lama makin cepat, biarin. 6 7 8 gitu. Terus hitung banyaknya benernya sambil bermain. Lama-lama hafal cepet. Jadi sambil bermain anak itu nunjuk gitu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi permainannya misalnya tadi bilang kita sebut 6. Berarti kan 6 harusnya 6 kali 4 tadi 24 ya. Anak ini harus tunjuk. Kalau dia nunjuknya benar, kasih poin. Terus kita bilang 8. Nah, dia mesti nunjuk ini. 7, dia mesti nunjuk ini. Pilih lagu lagi apa gitu misalnya. Nah, lagu misalnya 4. Lagu apa nih? Lagu misal Lihat Kebunku. Nah, kan bisa kan? Berapa? Ini emang dipaksain banget sih kali ini ya. 4, 8, 12. Terus tuh kan 16. Terus berapa? 20, 24, 28, 32, 36. Udah gitu aja stop sampai situ kan. Berarti yang penting kan kita cuma apa? Ini tadi kan 24, 28 terus 32. Nah, kayak tadi lagi. Modelnya 24. Nah, terus apa? 28. Terus 32. Nah, gitu. Tapi pakai lagu. Kalau nggak pakai lagu, Bapak Ibu bandingkan. Beda. Bedanya apa? Lama, nggak hafal-hafal dia. Coba aja cek. Tes eksperimen pakai lagu sama enggak. Pakai lagu, coba. Jadi ada bikin eksperimen ya Bapak Ibu satu orang sama satu orang. Satu pakai lagu, satu enggak. Waktunya nanti beda. Yang ini nggak hafal-hafal. Yang ini cepet banget pakai lagu. Nah, coba aja. Saya soalnya udah praktekin jauh banget bedanya. Jadi makanya lagu, apalagi lagunya yang enak. Kan Bapak Ibu ini pinter nyanyi semua. Nah, itu cari yang ajak mereka nyanyi. Pasti senang. Nah, hafalnya cepet. Nah, jadi dia hafal nih. Perkalian 6, perkalian 4. Udah. Sekarang tinggal berapa lagi? Tinggal 3 perkalian aja. Sudah. 3 buah perkalian. Nah, coba bayangkan. Sedikit sekali. Udah, ini selesai semua. Nah, jadi 4 sudah. Sekarang 6, terus 7, 8 ya.
Nah, sekarang coba 6. 6 itu udah semua. Hampir sedikit lagi sekali. Tadi 1 kali 6 sudah, 10 kali 6 sudah, 9 kali 6 sudah, 5 kali 6 sudah, 2 kali 6 sudah, 3 kali 6 sudah, 4 kali 6 sudah, berapa? 6 kali 6 sudah kan? Berarti yang belum 7 kali 6 sama 8 kali 6. Nah, perkalian 7 nanti tinggal berapa? Perkalian 7 tinggal 1. Tinggal 8 kali 7. Perkalian 8 gimana? Udah nggak ada lagi. Nah, berarti sekarang cuma 3 lagi gitu loh. 3 lagi gimana? Gampang hafalnya. Kan berarti sekarang udah selesai semua, betul nggak? Kalau udah 3 ini selesai kan perkalian. Pasti hafal. Nah, coba sekarang gimana ngafalin 3 ini? Nah, sekarang kita tentu pakai jari dulu gitu. Supaya buat kaitnya. 8 kait 7. 8 ini berarti 2 sama 3 kan? Ininya yang ditekuk berapa? 50 yang dikaliin 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 56. Nah. Ya, jelas? Ada yang masih bingung? Coba sekali lagi. 8 itu kan pasangannya 2. 7 itu pasangannya 3. Sekarang lihat yang ditekuk. Yang ditekuk itu 1, yang ditekuk nilainya 10. Berarti yang ditekuk 5 berarti 50. Yang berdiri dikalikan. 2 kali 3. 6. 56. Nah, sekarang 8 kali 6. Gimana? 8 sini 2, sini berapa? 4. Jadi berapa? 40 berapa? 48 kan? Yang di atas kan dikalikan. 2 kali 4. Betul nggak? Jadi 48. Yang 7 kali 6 coba. 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? 30 sama 12 berapa? 42. Nah, sekarang itu pakai jarinya buat kalau dia lupa gitu ya. Kalau dia lupa kan harus ada sesuatu yang dia mesti iniin. Nah, sekarang ngafalnya. Habis itu kan harus hafal. Nah, ngafalnya ya pakai cara bodoh aja gitu. Gimana cara bodoh? Ya ini angkanya aja lihat. 8 kali 7 ini urutan nih. 5, 6, 7, 8 gitu aja.